KPK jangan paksakan diri jegal Anies lewat Formula E, padahal belum tentu merugikan negara. Karena mungkin bukti-bukti petunjuk lainnya atau bukti dan petunjuk lainnya belum bisa dihadirkan. Nah, yang paling mengerikan bagian dari ini adalah bisa saja bukti-bukti itu kemudian di hold dan sengaja tidak didalami. Pasti dalam kasus itu nggak terlalu kuat gitu, sehingga dia tidak kemudian dijadikan tersangka untuk diproses. Nah, ketika pihak-pihak itu kemudian didekati dan dimanfaatkan untuk kepentingan itu justru parah sekali ya. Dan kemungkinannya seperti itulah pengaduan yang akan disampaikan. Tapi memang saya mendengar, saya berbincang dengan beberapa kawan yang memberi informasi soal itu. Cuman menurut saya ketika mereka mulai bicara ke publik, kalau penyidikan itu kan sudah jelas bahwa sesuatu yang disidik itu sudah jelas, dua buktinya cukup dan kemudian siapa TSK-nya. Tapi di penyelidikan itu nature-nya itu intelijen. Itu nggak ada yang boleh tahu, nggak boleh diungkap di publik. Dia sebagai salah satu pimpinan penegak hukum yang mempunyai kewenangan extraordinary, tapi dia juga menunjukkan atau beretikat atau diduga keras mempunyai keinginan untuk menjadi salah satu calon presiden. Nah, kewenangan yang melekat pada dirinya itu kan potensial digunakan. Betul. Dan saya kok menduga jangan-jangan ada lagi yang lain. Jadi kasus begini yang kemudian buat kita resah melihat apakah kita masih bisa percaya dengan pola-pola penegakan hukumnya seperti itu. Ditambah lagi perbuatan lain-lain dan itu kalau diceritakan panjang sekali, Pak. Kemudian dia mendapatkan keuntungan dari proses dalam tanda petik transaksi untuk hold itu, maka dia melakukan pemerasan terhadap itu. Dan kalau ini terjadi, terus ada baliho-baliho dan kemudian tahun politik dia menggunakan potensi kewenangannya atau menggunakan kewenangannya dan potensial digunakan untuk menjegal dan menjagal calon-calon lainnya, ini sih skandal besar. Apalagi kalau sampai ngomong saya menghentikan ini loh, ya kan? Nggak pernah itu kita bahkan itu urusan penyidik dengan pimpinan. Terus kemudian kita berhentikan karena memang tidak cukup bukti, karena mencari dua bukti yang cukup untuk kemudian kita masuk dari kasus tersebut jadi dari penyelidikan ke penyidikan, nature-nya itu operasi intelijen dan orang nggak perlu tahu karena itu masih mencari, karena kita masih menduga-duga, belum pasti kita akan ketemu dua bukti. Karena itu kan berasal dari informasi yang masuk dari masyarakat. Ketika Anda mengungkap itu ke publik, orang akan pada tanda tanya. Apalagi kalau nyebut ini, company-nya ini, orangnya ini, apa wilayahnya di sini. Kan orang tadi tanya, jangan-jangan kamu yang kemarin. Jadi itu menjadi menimbulkan keraguan, ketidakpastian. Sinyalemen ya, apa betul itu muncul dari masyarakat atau masyarakat dipakai di atas namakan untuk kepentingan konduktor tertentu yang sebenarnya itu affiliated dengan Firly Bahuri, diduga affiliated dengan Firly Bahuri. Dia bercerita ke saya dan ke teman saya yang lain bahwa yang bersangkutan tidak berdaya menghadapi dominasi dari Firly Bahuri dalam bekerja, dalam memaksakan kehendak. Ini yang menarik gitu. Memalukan, memilukan, dan menyandera pimpinan yang lain. Bagaimana menyikapi fitnah akhir zaman saat ini di medsos? Allahumma inna na'udzubika min fitnatil madsus. Selamatkan kami dari fitnah medsos. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah beribadah fil haraj. Haraj artinya kasratul fitan. Pada zaman banyak fitan, banyak fitnah, tapi dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam itu. Makanya tidak ada yang bisa membimbing hati antum kecuali ibadah. Itu saja lagi yang bisa membimbing kita. Malam sholat, paksakan diri, aku harus bangun malam. Saat itu koneksikan dengan Allah, Allah tidak akan membiarkan antum tersesat. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, pandanganku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura, berikan aku cahaya, the likeness, pencerahan.
Antum datang ke Masjid Al-Azhar ini jam 12 malam, matikan semua lampu, buka mata antum, nampak? Tidak nampak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya. Walaupun profesor, doktor, kiai haji, buya, presiden, provinsi, gubernur, bupati, camat, wali kota, kalau tidak dapat cahaya, maka minta cahaya, koneksikan hubungan dengan Allah. Disitulah fungsi zikir tak boleh putus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. KPK jangan paksakan diri jegal Anies lewat Formula E, padahal belum tentu merugikan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diminta untuk tidak memaksakan diri untuk menjegal Anies Baswedan melalui Formula E, pasalnya Gubernur DKI Jakarta itu tidak terbukti merugikan negara dalam ajang Formula E. Hal tersebut disampaikan mantan Wakil KPK Saud Situmorang dalam diskusi bertajuk Membantu Pemulihan Ekonomi, Proses Hukum dan Konspirasi Politik menuju 2024 pada Sabtu 8 Oktober. Formula E ini merugikan negara atau tidak? Ini kan belum terbukti Anies melakukan itu, ujarnya. Apalagi lanjut Saud Situmorang, Badan Pengawas Keuangan atau BPK sudah melaporkan bahwa tidak ada kerugian negara dalam dugaan korupsi Formula E itu. Selain itu, kata Saud Situmorang, Anies Baswedan juga tidak bisa dijerat dengan pasal yang disangkakan. Karenanya, ketika ingin kasus tersebut selesai, KPK terlebih dahulu mencari pasal yang pas dikenakan Anies Baswedan dalam dugaan korupsi Formula E. Sebelumnya, KPK, Ali Fikri menegaskan kasus dugaan Formula E terkait di DKI Jakarta masih beberapa tahap dalam penyelidikan. Dengan demikian, KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus tersebut. Ali menuturkan KPK masih terus mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam kasus ini. Salah satunya KPK telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Ia mengatakan dalam setiap penerangan perkara informasi yang didapat nantinya akan dibawa ke forum ekspos, kemudian gelar perkara untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang mengikuti forum itu. Ali menegaskan pembahasan dalam forum dilakukan secara konstruktif dan terbuka, di mana semua peserta ekspos punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan analisis dan pandangannya. Sehingga dengan sistem dan proses yang terbuka tersebut, penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atas apa. KPK jangan paksakan diri jegal Anies lewat Formula E, padahal belum tentu merugikan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diminta untuk tidak memaksakan diri untuk menjegal Anies Baswedan melalui Formula E, pasalnya Gubernur DKI Jakarta itu tidak terbukti merugikan negara dalam ajang Formula E. Hal tersebut disampaikan mantan Wakil KPK Saud Situmorang dalam diskusi bertajuk Membantu Pemulihan Ekonomi, Proses Hukum dan Konspirasi Politik menuju 2024 pada Sabtu 8 Oktober. Formula E ini merugikan negara atau tidak? Ini kan belum terbukti Anies melakukan itu, ujarnya. Apalagi